Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya akan membagikan sebuah tutorial ya. Bagaimana caranya mengasah gergaji tangan. Sebelumnya harus diperhatikan juga ya, bahwa penyebab yang membuat gergaji ini tumpul ada bermacam-macam ya. Yang pertama karena memang kondisinya sudah berkarat. Yang kedua bisa dilihat ya, jadi pada saat proses penggergajian lebih sering mengenai paku yang ada di dalam kayu yang akan kita potong ya. Akibatnya mata gergaji ini menjadi tumpul. Yang ketiga ya, perlu kita perhatikan ya, di sini ada dua sisi mata gergaji. Yang sisi pertama dia lebih melebar ke sebelah kiri dan lainnya melebar ke sebelah kanan. Apabila kedua sisi ini merapat ke bagian tengah, nah ini yang akan menyebabkan pada saat proses penggergajian ini menjadi seret. Karena pada saat menggergaji, lubang atau celah yang dihasilkan setelah menggergaji tidak cukup besar, sehingga bubuk atau serbuk gergaji yang ada di dalam tidak bisa keluar, dan itu yang menyebabkan seret pada saat menggergaji ya. Jadi pertama-tama yang perlu kita perhatikan kalau kita mau mengasah gergaji tangan adalah pastikan bahwa gergaji ini adalah milik teman-teman sendiri ya. Jadi bukan milik orang lain, milik tetangga atau ya milik orang lain lah. Yang kedua, pastikan juga gergaji ini dalam kondisi tumpul ya. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah arah mata angin ya. Ya ini pentingnya untuk arah mata angin. Jadi kita harus memperhatikan dari mana asal angin berhembus, karena pada saat kita dalam proses mempertajam ini akan menghasilkan residu atau debu-debu ya yang sudah terkikis. Jadi pastikan untuk arah mata anginnya berasal dari kanan atau kiri di sebelah kita ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Jangan sampai angin tersebut berasal dari depan ya. Jadi berbahaya sekali, nanti debunya bisa berbalik ke wajah atau ke muka kita, apalagi sampai harus terkena mata atau area sensitif lainnya. Yang terakhir adalah tempat pengerjaannya ya, usahakan berada di tempat yang lebih tinggi ya. Untuk saat ini saya akan menggunakan ini, jadi saya akan letakkan di sini. Nah, jadi masih ada ruang ke bawah pada saat kita menggosoknya dari atas ke bawah. Mari kita mulai proses pengasahan. Untuk mengawali proses pengasahan, kita bisa mulai dari ujung sini maupun dari ujung yang satunya ya, tergantung seleranya teman-teman. Jadi dalam setiap mata gergaji ini yang harus kita asah adalah bagian sebelah kiri dan kanannya ya. Mungkin bisa difokus. Ini penting pada awal pengasahan. Yang perlu kita lakukan adalah menajamkan bagian sudut sebelah sini ya. Mungkin bisa dilihat, menajamkan atau mengasah bagian dalamnya ya. Jadi kita tidak hanya mempertajam bagian ujungnya saja, juga sekaligus mengasah bagian dalamnya. Saya akan memulai dari ujung sebelah sini ya. Pada saat proses pengasahan kita harus sekaligus menekan ya, harus ada tekanan agar nanti hasilnya mata gergaji ini melebar ke arah berlawanan ya, tidak center di tengah. Ini sekaligus untuk nanti pada saat proses penggergajian
akan menghasilkan celah yang lebih besar. Setiap mata gergaji yang akan saya pertajam, saya akan mengerjakan bagian sebelahnya dulu ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan mengasah bagian sebelah satunya lagi. Nah, mudah saja ya teman-teman. Jadi kita hanya tidak tinggal mengikuti alur yang sudah ada, karena memang semenjak keluaran pabrikan pun polanya sudah ada, hanya saja mungkin kebanyakan gergaji keluaran pabrikan ini memang kurang begitu tajam. Lalu untuk memaksimalkannya agar lebih tajam lagi, kita bisa mengasahnya sendiri. Nah, setelah selesai kita mengasah sisi kanan dan sisi kirinya, bisa dilihat ya, ini ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi setiap mata gergaji harus diasah seperti ini ya, kiri dan kanan. Setelah selesai semua, kita lakukan hal yang sama untuk bagian sisi sebelahnya lagi ya. Nah, perlu diperhatikan ya teman-teman, karena ini senjata tajam. Ini cukup untuk melukai kulit kita ya. Proses pengasahan memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, setelah selesai kira-kira seperti ini ya. Jadi bisa dilihat ini warna silver, ini artinya yang sudah terasah ya. Jadi pastikan semua setiap mata gergaji ini dalam kondisi seperti ini ya. Untuk yang sebaliknya juga ya, bisa dilihat. Nah, ini cukup tajam. Kita bisa lihat hasilnya setelah ini. Baik, kita akan menguji coba hasil asahan kita tadi dengan memotong papan ini ya. Bisa terdengar dari suaranya ya, renyah dan garing. Ini menandakan kalau ini tajam, dan bisa dilihat hasil celah ya. Celah yang dihasilkan sudah sangat bagus ya. Jadi bisa kita ukur dengan gergaji bagian sini hasilnya. Nah, ya, ini sudah lebih lebar dari ketebalan gergaji ini. Jadi pada saat kita mengergaji ini tidak akan lagi yang namanya seret. Baik, itu saja tutorial saya hari ini. Semoga video kali ini sangat bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini cukup membantu, silahkan like dan subscribe channelnya, kemudian share informasi ini sebanyak-banyaknya supaya informasi ini bisa sampai kepada orang lain juga. Terima kasih. Kita ketemu lagi di tutorial kita selanjutnya.